Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salawatillahi wa salamahu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan senantiasa bersalat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi uswatun hasanah, suri teladan terbaik untuk keselamatan kita di dunia, terlebih keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku sangat luas dan hanya kepada akulah kamu menyembah. Ayat ini memberikan kepada kita informasi bahwa karunia Allah itu sangat luas, dengan gambaran bumi ini sangat luas untuk kita. Kuncinya adalah menyembah kepada Allah dengan baik. Kemudian ayat ini juga seakan memberikan kita inspirasi untuk keluar berjalan untuk menjajaki bumi yang luas ini. Karena kenapa? Dengan luasnya bumi ini dan dengan kita menikmati keindahan-keindahan di dalamnya, maka disitulah kita semakin yakin bahwa begitu kuasa Allah atas segala nikmatnya. Kemudian ketika kita berjalan di muka bumi ini, kita sedang safar, maka Allah memberikan kemudahan dalam hidup ini dalam beribadah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ila akhiril ayat. Artinya, apabila kamu menempuh satu perjalanan atau berjalan di muka bumi ini, maka tidak apa-apa bagimu untuk mengqasar salat. Artinya memendekkan jumlah rakaat salat itu. Maka disinilah muncul ada namanya salat qasar dan jamak. Qasar artinya meringkas atau memendekkan. Apa yang diringkas? Apa yang dipendekkan? Yaitu jumlah rakaat salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, sehingga diberikan kemudahan. Bahkan dalam hadis Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu sadaqataku, rawahu Muslim. Bahwasanya kebolehan memendekkan, meringkas jumlah rakaat salat itu, salat qasar, itu adalah sedekah Allah kepada kalian, maka terimalah, nikmatilah kemudahan itu sebagai sedekah darinya. Ya, oleh karena itu pada kesempatan yang berkah ini, mari kita mengenal tentang syarat bagi orang-orang yang memenuhi kriteria untuk melakukan salat qasar atau kemudahan untuk memendekkan jumlah rakaat salat. Yang pertama rukunnya, yang pertama syaratnya adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Hendaknya perjalanan itu bukan tujuan untuk maksiat kepada Allah. Yang kedua syarat salat qasar adalah antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Hendaklah
jarak yang ditempuh dalam safar atau perjalanan itu adalah 16 farsakhah. Ya, marhalatain atau 2 marhalah yang paling minimal kita lihat dari bahasa kitab adalah 80,640 meter. 80 km, 640 meter. Artinya ya dicukupkan 61 km. Ya, bahkan dalam kitab lain itu sampai mencapai 88 km, yaitu batas minimal jarak yang ditempuh untuk membolehkan kita memendekkan atau mengqasar salat. Syarat yang ketiga adalah ya ayyakuna muaddiyan ya lis salatir rubaiyah. Yang boleh dikasar itu adalah salat rubaiyah yang 4 rakaat. Berarti duhur, asar dan isya. Nah, kemudian yang keempat syarat salat qasar adalah ayyunwiya al-qasra ma'al ihram. Diniatkan qasar pada saat ihram, pada saat takbiratul ihram. Dan yang kelima atau yang terakhir syarat salat qasar adalah Allah yatimma bimuqimin ya. Allah yatamma bimuqimin ya, hendaklah tidak bermakmun pada orang yang mukim ya. Nah, kemudian ada namanya salat jamak ya. Salat jamak ini artinya menggabungkan 2 salat pada satu waktu ya. Salat yang boleh dijamak, yang boleh digabungkan, dikerjakan dalam satu waktu adalah duhur, asar, kemudian maghrib, isya ya. Dan ada 2 macam tata caranya, yaitu jamak takdim, artinya ditarik salat yang kedua pada salat yang pertama. Asar ditarik ke depan di waktu salat duhur, atau isya dimajukan di waktu salat maghrib. Itu untuk jamak takdim. Adapun yang kedua adalah jamak takhir. Justru jamak takhir ini adalah salat yang pertama diundur waktunya di waktu yang kedua, yaitu duhur dikerjakan di waktu asar dan maghrib dikerjakan di waktu isya. Syarat untuk jamak takdim adalah ya hendaknya diniatkan dalam salat pertama untuk menggabung salat yang kedua. Diniatkan pada salat duhur ingin menggabung, menjamak dengan salat asar, atau pada salat maghrib diniatkan untuk mengaitkan, menggabung dengan salat isya. Tidak boleh salat itu dijamak ya, kecuali harus diniatkan pada salat yang pertama ya. Adapun jamak takhir, mengakhirkan atau mengundur salat duhur ke asar atau maghrib diundur di waktu isya, maka syaratnya adalah harus berniat di waktu salat yang pertama untuk menggabung di waktu salat yang kedua. Jadi misalnya kita berada di waktu salat duhur namun terhalang untuk melakukan salat duhur, maka pada saat itu cukup berniat ya, untuk digabung dengan waktu asar. Demikian juga maghrib yang waktunya sempit, kita dalam perjalanan, dalam kesempitan tidak sempat mendirikan salat maghrib, maka diniatkan pada waktu itu untuk dijamak di waktu isya ya, dan seterusnya ya. Jadi semua syarat yang menyangkut masalah kebolehan mengqasar salat itu juga syarat bolehnya menjamak salat ya, meskipun perlu dipahami bahwa tidak selamanya salat qasar itu mesti dijamak. Ada kalanya kita salat qasar 2 rakaat duhur, kemudian nanti masuk waktu asar 2 rakaat asar, atau 3 rakaat maghrib, dan pada saat masuk waktu isya tetap 4 rakaat tidak selamanya jamak qasar itu juga dengan ya. Perlu dipahami bahwa tidak selamanya salat qasar itu mesti dijamak. Karena ada kalanya di kasar saja, duhur tetap pada waktunya 2, asar 2, isya juga 2. Ya, ataukah tidak selamanya dijamak mesti di kasar. Dijamak artinya digabung 2 salat namun jumlah rakaatnya tetap sesuai seperti biasa ya. Yang jelasnya adalah syarat untuk mengqasar salat
harus dalam keadaan musafir. Sedangkan untuk menjamak sholat tidak terbatas pada kebolehan hanya seorang musafir saja, tapi ketika dalam suasana dibutuhkan, ya misalnya seorang dokter mengoperasi pasiennya di waktu asar dan mengambil waktu maghrib, ya maka salat maghrib itu bisa diniatkan diundur di waktu isya dan dijamak dengan isya. Ya, atau misalnya sementara dalam pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan pada saat itu, maka diundur atau waktunya pada salat berikutnya. Ya, bahkan kebolehan menjamak salat itu ketika orang sakit, ya tetap di rumahnya tapi sakit, sehingga sakit yang dibolehkan menjamak adalah sakit yang syarat untuk melakukan dengan duduk, juga dengan salat dengan berbaring. Ya, ketika salat hanya boleh dilakukan, mampu dilakukan dengan duduk atau berbaring, maka pada saat itu kebolehan juga untuk menjamak salat. Nah, mengenai masalah salat qasar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya an Ibnu Umar radhiyallahu an, sahibtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakana la yazidu bis safari ala rak'atain. Ya, Ibnu Umar mengatakan dalam kesempatan menemani Nabi dalam perjalanan bahwa Nabi tidak pernah salatnya itu melebihi dari 2 rakaat. Artinya selalu mengqasar salat, dan itu merupakan sedekah sebagaimana Nabi bersabda bahwa tilka sadaqatun yatasaddaqallahu biha alaikum fa aqbalu sadaqatahu. Kesempatan kebolehan mengqasar salat, memendekkan rakaat salat adalah sedekah dari Allah. Ya, maka ambillah, amalkanlah sedekah itu. Ya, mudah-mudahan dengan pengetahuan tentang kebolehan menjamak, mengqasar salat, kita itu lebih menguatkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan salat dalam keadaan apapun. Ya, nah, sehingga dengan demikian kemanapun kita pergi, dunia ini begitu luas, tetap kita menyembah kepada Allah dengan mengamalkan rukhsah yang ada, kebolehan, kemudahan yang ada dalam Islam. Dan itu merupakan salah satu keindahan dalam agama Islam dengan adanya rukhsah di dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.